dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Dengan penuh ucapan syukur, pagi ini kami menghampiri tahta-Mu yang kudus, Yahweh Elohim, Tuhan yang mengasihi kami, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Terima kasih untuk penjagaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dari hari lepas hari, sehingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul untuk memuji-muji dan meninggikan nama-Mu. Sekarang waktunya untuk kami mendengarkan kebenaran firman. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati Tuhan. Berkati setiap kami yang mendengar firman-Mu dengan urapan yang sama, agar firman yang ditaburkan dapat kami pahami dan kami mengerti, sebagaimana Engkau memberikan pemahaman dan pengertian kepada hamba-Mu. Dan jika ada kuasa penguasa roh jahat di udara yang berusaha untuk merebut kebenaran firman, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yeshua HaMashiach. Pergi kau keluar, tinggalkan tempat ini. Tinggalkan setiap hati dan pikiran kami, karena hati dan pikiran kami hanya kami tujukan bagi kebenaran firman saja. Terima kasih Bapa, demi nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom Aleichem. Puji Bapak Yahweh, Bapak Ibu saudara sekalian. Pagi ini kita kedatangan tamu, nanti yang akan menyampaikan firman Pak Yonas, sahabat saya yang tinggal di Los Angeles di Amerika Serikat. Shalom. Senang sekali saya ada di tempat ini. Senang sekali jumpa dengan Pak Yakub dan Ibu Swat, Ibu Elizabeth, sahabat saya yang sudah lama sekali. Setiap kali beliau datang ke Amerika selalu saya luangkan waktu untuk ketemu. Ya. Baik, mari kita membuka firman. Saya tadi pinjam kitab sucinya Pak Yakub, saya nggak bawa soalnya. Saya datang sebenarnya bukan untuk jalan-jalan. Ada ipar saya meninggal minggu lalu kemarin kakak sepupu juga meninggal. Jadi dalam 2 minggu berturut-turut 2 orang sudah kembali. Kita akan membuka di dalam kitab Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-28. Matius 15 ayat 21 sampai 28. Dan setelah keluar dari sana, Yeshua menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Daerah Tirus dan Sidon itu hari ini menjadi wilayahnya Libanon. Jadi ini daerah selatan dari Libanon. Kalau Bapak Ibu pergi ke Tanah Perjanjian, lalu naik ke Gunung Hermon, nanti di sana bisa lihat Libanon dan sekitarnya. Nah, dikatakan setelah keluar dari sana, Yeshua menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Keluar dari mana? Keluar dari daerah Galilea, sebab dari Galilea itu hanya sekitar 25 atau sampai 30 mil saja perjalanannya. Dan tampaklah seorang wanita Kanani yang keluar dari wilayah itu berseru kepadanya dengan mengatakan, "Tuhan, anak Daud, berilah aku kemurahan.
anak perempuanku kerasukan setan sangat parah. Nah, kalau kita membaca di dalam Injil Markus, kata yang dipakai bukan wanita Kanani atau Kanaan, tapi kata yang dipakai adalah wanita Siro-Fenisia. Nah, Siro-Fenisia, Siro itu Syria, Fenisia itu Fenisia, Fenisianya Syria, miliknya Syria, dan mereka adalah orang-orang yang tidak mengenal Bapa Yahweh. Nah, dikatakan di situ, datanglah seorang wanita Kanani. Nah, kemudian kenapa dikatakan Siro-Fenisia? Aslinya dia adalah orang Kanani. Tetapi sekarang pada zaman itu disebut Siro-Fenisia. Jadi kalau Bapak Ibu membaca, kok ada beda ya, Siro-Fenisia kok ada Kanani, enggak usah bingung. Itu sama saja. Dengan mengatakan, Tuhan anak Daud berilah aku kemurahan. Anak perempuanku kerasukan setan sangat parah. Jadi kita melihat di sini bahwa wanita atau perempuan Kanani ini adalah wanita yang bermasalah. Wanita yang sedang menghadapi pergumulan berat dalam hidupnya. Dan Alkitab berkata bahwa dia datang menjumpai Yesua dan berkata, Tuhan Adonai anak Daud, berilah aku kemurahan, anak perempuanku kerasukan setan sangat parah. 23. Namun apa yang dilakukan Yesua? Dia tidak menjawab sepatah kata pun kepadanya. Dan sambil mendekat, murid-muridnya meminta dia dengan mengatakan, suruhlah dia pergi, sebab ia berteriak-teriak terus di belakang kita. Bahasa Inggrisnya annoying, yang tidak tahu tanya Pak Simeon. Dia teriak-teriak terus di belakang kita, ganggu kita, ini annoying banget ya. Ayat 24, dan seraya menanggapi dia berkata, aku tidak diutus kecuali kepada domba-domba yang hilang dari keluarga Israel. Namun sambil mendekat ia bersujud kepadanya seraya mengatakan, Tuhan tolonglah aku. Akan tetapi seraya menanggapi dia berkata, tidaklah baik mengambil roti anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Namun dia berkata, benar Tuhan, karena anjing itu pun makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Pada waktu itu sambil menanggapi Yesua berkata kepadanya, hai wanita, besar imanmu, terjadilah kepadamu sebagaimana yang engkau ingini. Dan sejak saat itu anak perempuannya itu telah disembuhkan. Haleluya. Saya tertarik membaca ayat yang ke-28. Pada waktu itu sambil menanggapi Yesua berkata kepadanya, hai wanita, besar imanmu. Siapa yang imannya besar di sini pagi ini? 9 orang. Siapa yang imannya kecil? Tidak ada. Siapa yang imannya medium, nanggung, kayak kaos itu loh saudara? Siapa? Ada? Tidak ada. Nah, tadi besar cuma 9, kecil nggak ada, medium nggak ada, extra L, extra L ada? Extra S ada? Tidak ada. Nah, terus yang lainnya imannya apa kalau gitu? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bicara tentang iman ini memang agak-agak susah ya. Karena tidak ada indikator yang mengukur iman seseorang. Saudara juga tidak bisa download aplikasi yang namanya meteran iman. Lalu kok sudah ketemu, sudah scan gini, wah Pak Simeon imannya besar ini. Kalau ini Pak Yohanes ini, wah imannya extra L ini. Enggak ada saudara. Saudara boleh cari aplikasi, enggak usahlah habiskan waktu, saya sudah cari, enggak ada saudara ya. Bicara tentang iman ini agak-agak susah. Karena tidak ada meteran, sudah enggak bisa pergi ke Ace Hardware lalu beli meteran iman. Saudara enggak bisa ke
toko buku Kristen, beli meteran atau ukuran iman, dan saudara tidak bisa download aplikasi namanya ukuran iman, tetapi Tuhan Yesua bisa berkata bahwa wanita ini imannya besar. Kenapa ya kok dikatakan Yesua kok bilang imanmu besar ya? Nah dulu saya pikir orang itu imannya besar itu kalau gini kadang-kadang, oh ya saya doakan orang mungkin nggak sembuh karena iman saya kurang besar. Ya, padahal Tuhan Yesua bilang apa? Kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi ini saja, berpindahlah gunung itu, maka gunung itu akan berpindah. Berarti sebetulnya nggak perlu besar-besar juga kan? Tetapi Yesua di sini berkata, hai ibu, hai wanita, imanmu besar. Nah terus saya berpikir, wah iman besar itu tadi yang Pak Rudi Yohanes tadi bilang, ya mungkin Pak Niko itu imannya besar itu, sampai di mana-mana. Atau kadang saya berpikir lihat pemimpin-pemimpin gereja yang top-top itu, waduh imannya besar ini. Atau YouTuber Kristen yang subscribernya sampai 5.000, 8.000, 23.000, wah imannya besar. Tapi setelah saya renungkan kitab suci, lalu saya membaca dari Matius 15 ayat 21 sampai 28 tentang iman yang besar, saya bertobat Bapak Ibu. Jadi saya tidak lagi menganggap orang lain itu imannya lebih besar dari saya atau lebih kecil dari saya. Sebab ukuran iman itu hanya Bapak Yahweh saja yang bisa menentukan dan bisa mengukurnya. Nah kita tidak boleh ini, wah Pak Yakub ini gerejanya kok layarnya kok bukan yang goyang-goyang itu ya. Apa itu namanya itu? LED ya, saya dengar mau pindah gerejanya. Nanti gereja baru berdoa ya, Bapak Ibu ya, punya LED, harus punya ya, harus punya. Terutama tim musik, tim penyembahan tadi, mesti berdoa. Nah, dibutuhkan iman seperti apa? Nah, nanti saya jelaskan, iman yang besar. Iman yang besar bukan harus dimiliki oleh orang-orang top, orang-orang besar, orang-orang punya nama. Saya mau tanya, Bapak Ibu, wanita Kanani ini namanya siapa? Coba dicek lagi. Namanya siapa? Bapak Ibu. Santai ya, saya kok nyampaikan firman seringkali santai. Jangan tegang-tegang Bapak Ibu ya. Ya mikirkan hidup sudah tegang-tegang. Katanya corona naik lagi, harga-harga naik pertalite katanya mau naik segala macam, sudah tegang. Di gereja juga tegang. Akhirnya pulang tidak ada damai sejahtera. Silakan dicari, namanya siapa wanita Kanani? Ada yang tahu? Tidak ada? Ya tidak ada, memang tidak disebutkan di kitab suci. Artinya apa? Iman yang besar di dalam Alkitab cuma 2 kali. Yesua bilang iman besar. Satu di sini sama hamba Tuhan perwira yang itunya sakit ya, cuma 2 kali. Nah di sini dikatakan tidak dijelaskan namanya. Artinya iman yang besar itu bisa dimiliki siapa saja, walaupun Anda dan saya ini tidak punya nama, bahkan tidak punya jabatan, tidak punya kedudukan, tidak punya apa-apa di dalam hidup. Wanita Kanan ini adalah, asumsi saya wanita ini adalah wanita biasa, tidak dijelaskan namanya, dan bahkan dia sebetulnya tidak layak. Tapi kita berkata bahwa Yesua bilang, hai wanita, besar imanmu. Nah mengapa dikatakan wanita? Kenapa Yesua menilai wanita ini besar imannya? Dan saya berdoa jemaat GPF Surya Kebenaran punya iman yang besar. Jangan punya iman kecil aja bisa memindahkan gunung. Saya sering kali dengar orang ngomong gitu ya. Iman sudah nggak usah besar-besar pastor. Iman kecil aja juga cukup. Ya nggak apa-apa sih. Tapi kalau Yesua ini memuji wanita ini imannya besar, alangkah baiknya kalau kita juga punya iman yang besar toh.
Nah, kenapa dikatakan? Nah, ayo kita baca ayat 21. Dan setelah keluar dari sana, keluar dari mana? Keluar dari wilayah Galilea, Yesua menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Jadi tidak ada harapan sama sekali untuk mendapatkan seseorang yang akan datang dan yang akan memohon pertolongan, sebab pada waktu itu fokus pelayanan Yesua baru ditujukan atau difokuskan kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu. Itu sebabnya nanti kita baca pada waktu itu Yesua bilang begini, tidak baik mengambil roti anak-anak dan bahkan Yesua bilang, aku tidak diutus kecuali kepada domba-domba yang hilang dari keluarga Israel. Bukan berarti Yesua nggak mau melayani, tapi belum waktunya. Sehingga pada waktu itu tidak ada harapan untuk wanita kafir, untuk wanita non-Yahudi, wanita non-Israel untuk datang kepada Yesua. Entah apa tujuannya, tetapi saya tahu di dalam rencananya, di dalam rencana Bapa Yahweh, Yesua memang diutus pergi ke Tirus dan Sidon untuk maksud dan tujuan, sehingga kita sekalian yang ada sini bisa belajar apa sih artinya iman yang besar. Nah, waktu saya membaca iman yang besar, saya pikir di dalam bahasa Inggris itu iman yang besar bisa jadi memang dipakai dalam bahasa Inggris dikatakan big atau great is your faith. Nah, great is your faith itu saya coba memahami. Ini mungkin great ini artinya extraordinary, artinya amazing, artinya incredible, artinya sangat menakjubkan. Tetapi pada waktu saya baca di dalam terjemahan-terjemahan lain, kata besar imanmu itu di dalam terjemahan bahasa Indonesia diterjemahkan dengan kata mega. Mega. Seperti ketua umum PDIP, mega itu artinya besar sekali. Jadi kata besar di sini bukan sekedar besar, tapi besar sekali artinya sampai menakjubkan, sampai menarik perhatian, bahkan sampai membuat Yesua itu kagumnya luar biasa. Padahal hanya seorang wanita sederhana. Ibu-ibu di sini mungkin ibu-ibu nggak terlalu dikenal di masyarakat, mungkin hanya ibu rumah tangga, hanya terima cucian pakaian, terima laundry, jual makanan kelilingan. Mungkin bapak-bapak hanya kerja gojek dan yang lain-lain yang mungkin seringkali kita merasa dipandang sebelah mata oleh lingkungan, oleh masyarakat. Nggak usah khawatir, bapak dan ibu juga punya iman yang besar. Bapak Ibu juga bisa punya iman yang besar. Jadi dikatakan di situ, dan tampaklah seorang wanita Kanani yang keluar dari wilayah itu berseru kepadanya di luar dugaan dengan mengatakan, Tuhan anak Daud, berilah aku kemurahan. Jadi iman yang besar saya simpulkan dari bacaan kita. Yang pertama, iman yang besar bukanlah sekedar iman yang mengambang atau iman yang tidak punya objek. Iman yang besar adalah iman yang ditujukan kepada suatu objek. Dalam hal ini iman yang ditujukan kepada Tuhan Yesua HaMasiah. Itu iman. Dulu seringkali saya pikir gini, iman yang besar itu kalau doakan orang sembuh, doakan orang sembuh, minta Avanza dapat Avanza, minta Alphard dapat Alphard, minta Evalia dapat Evalia, minta Mio dapat Mio, minta Skutik dapat Skutik, minta apa lagi?
Saya di Indonesia ini bingung lah, merek jenis-jenis mobil itu banyak banget kok, ya kan. Ada Datsun Go, ada Panca, ada Satya, ada macam-macam, sampai bingung saudara. Dulu saya berpikir, wah imannya saya kalau lihat orang gitu, saya kadang-kadang kaget loh saudara. Saya juga pengen, wah saya pengen gitu. Iman besar itu kalau orang minta apa-apa sama Bapak Yahweh, minta ini punya iman besar langsung dapat. Minta gereja besar dapat gereja besar. Tadi Pak Rudi minta jemaat yang bukan ecek-ecek, ya. Dapat yang bukan ecek-ecek. Ya, minta apa? Dapat. Minta pergi ke tanah perjanjian, dapat tanah perjanjian. Minta tas Hermes. Hermes itu bacanya Herme, ya. Kalau Hermes itu saya ingatnya ayam goreng kremes, saudara ya. Kalau Hermes bacanya Herme, ya. Louis Vuitton LV itu bacanya Louis Vuitton. Ya, bacanya itu. Kalau Channel bacanya Chanel, saudara. Nah, bacanya kira-kira gitu, saudara. Nah, orang kadang-kadang, wah, ayo imannya besar, minta LV, dapat LV, ternyata dapatnya cuma LV Sukaisi, saudara, ya kan? Minta LV, dapat ini, minta ini. Saya kadang-kadang berpikir, tapi waktu saya membaca kitab Ibrani, hati saya berubah. Yuk kita lihat Ibrani sebentar ya. Ini jangan ditutup. Saya biasanya nggak pernah menyimpang ke sana, ke kanan dan ke kiri. Waktu saya baca kitab suci, biasanya saya nyampaikan firman satu perikop, ya udah saya baca dari situ. Tapi karena ini penting sekali, penting banget Bapak Ibu, ya, coba kita buka Ibrani ya. Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani 11. Ini untuk menolong kita mengerti, mempelajari bahwa punya iman besar tidak harus selalu apa yang kita minta itu diberikan oleh Bapak Yahweh. Karena sekarang banyak pengajaran, punya iman, kamu nggak punya iman sih. Makanya naiknya sepeda ontel terus, ya. Nggak pernah naik skutik, punya iman ya. Ini loh, saya ini loh imannya besar, Evalia ganti APV ganti, apalagi Luxio ganti lagi, apa namanya itu, macam-macam, udah nggak usah ngomong banyak mobil. Ibrani pasal 11 ayat 32 ya. Dan apalagi yang harus aku sebutkan, sebab waktu akan meninggalkan aku, bagaimana menceritakan tentang Gideon, Barak dan juga Simson serta Yefta dan juga Daud dan Samuel dan para nabi yang melalui iman mereka telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh janji-janji, menutup mulut singa, memadamkan kedahsyatan api, menghindari mata pedang, dikuatkan dari kelemahan, dijadikan kuat dalam peperangan, telah menundukkan bala tentara asing. 35, wanita-wanita telah menerima orang-orang mati mereka dari kebangkitan, tetapi yang lain telah dianiaya dengan tidak menerima penebusan supaya mereka dapat mencapai kebangkitan yang lebih baik. Dan yang lainnya telah menerima cemooh dan cambukan dan bahkan belenggu dan penjara, mereka dirajam, mereka digergaji menjadi dua, mereka dicobai, mereka telah meninggal oleh pembunuhan pedang, mereka mengembara dengan pakaian kulit domba, dengan kulit kambing, dengan kekurangan, dengan ditindas, dengan disiksa. Bagi mereka dunia ini menjadi tidak layak, sehingga mereka dicerai-beraikan di padang gurun dan di gunung-gunung dan di gua-gua serta di celah-celah bumi. Terus dikatakan di dalam ayat yang ke-39, dan setelah dijadikan kesaksian melalui iman, mereka semua ini tidak menerima janji itu. Saya tanya, mereka beriman enggak? Beriman. Imannya kira-kira besar, setengah kecil atau besar sekali? Besar sekali, digergaji segala kok. Digergaji loh, ditombak loh, dipedang loh. Tapi dikatakan mereka semua tidak menerima janji itu. Nah, ini yang saya katakan, seringkali manusia memperalat Yesua atau Bapak Yahweh untuk mencapai tujuan duniawi, untuk keuangan dan sebagainya. Jadi beriman, tapi sebetulnya imannya bukan kepada Yesua.
imannya kepada uang sebetulnya, tapi menggunakan Yesua sebagai alat. Keliru, harusnya uang dipakai sebagai alat untuk mempertajam iman kepada Yesua. Nah, ini yang seringkali diajarkan hari-hari ini, bahwa seolah-olah kalau kita itu punya iman, maka kita bisa memiliki seluruh dunia. Dan kita tidak bisa memiliki seluruh dunia karena kita tidak punya iman. Ini yang saya hendak maksudkan, supaya kita punya paradigma yang baru tentang beriman, tentang punya iman yang besar. Punya iman yang besar artinya adalah datang kepada Yesua, menyatakan kepada Dia, mendatangi Dia, sujud menyembah kepada Dia, dan sungguh-sungguh memberikan hidup dan meminta pertolongannya, meminta perkenannya atas hidup kita untuk apapun yang sedang kita alami. Itulah yang namanya iman yang besar. Kakak sepupu saya yang baru diinikan kemarin, yang meninggal. Meninggalnya karena apa, saudara? Meninggalnya bukan kena kanker, darah tinggi, stroke. Meninggalnya cuman digigit serangga. Basa Jawane dicokot. Serangga itu entah apa. Loh, digigit serangga mati loh, saudara. Orangnya ganteng, duitnya banyak, hartanya enggak kira-kira, saudara. Gigit serangga, mati. Bahkan kadang ada orang olahragawan, saudara, sehat, badannya gede, tiap hari olahraga. Meninggalnya kenapa? Sepele, saudara. Seloloten langsung meninggal, saudara. Artinya apa? Kalau iman itu adalah iman yang salah, maka iman itu melulu hanya tertuju kepada benda-benda duniawi dan hal-hal yang temporal atau sementara. Saya ulang lagi. Kalau iman itu iman yang kanak-kanak atau iman yang keliru, biasanya mengarahnya dan terarahnya kepada hal-hal yang sementara dan hal-hal dunia. Duit, sepeda motor, mobil, rumah, dan sebagainya. Tapi kalau iman itu besar, maka iman itu selalu tertuju dan berhubungan dengan hal-hal yang nilainya itu kekal. Itulah iman yang sesungguhnya. Nah, wanita ini datang karena dia punya masalah. Dia punya masalah, dia tidak datang ke tempat lain, walaupun wanita ini wanita kafir menurut orang Yahudi, tetapi wanita ini datang kepada Yesua. Dia menjadikan Yesua sebagai objek dari imannya. Ini maksud saya gitu. Nah, seringkali kita berpikir dan kita mendengar ke orang kalau dikit apa-apa, yus diimani wae to. Yus diimani wae to. Lah imannya tujuannya kepada siapa? Iman yang besar itu harus punya objek, dan objeknya adalah Yesua HaMasyiah. Jadi bukan begini, saudara, ini kasih Tuhan. Ya, seringkali saya mendengar orang begini, aduh, bu, masalahku itu abotnya luar biasa, masalah saya kok berat sekali ya. Aduh, berulang-ulang dan terus terjadi. Terus nasihat orang lain biasanya gimana? Ya udah, beriman aja. Berimannya kepada apa? Nah, kita lupa bahwa iman yang besar yang diajarkan oleh Yesua adalah iman yang memiliki objek yang benar, objek yang tepat, yaitu diri Yesua HaMasyiah sendiri.
Itulah iman yang besar. Nah kadang-kadang ya maaf kalau nggak cocok, tetapi saya mesti meluruskan. Hari-hari ini beredar ajaran-ajaran yang kadang-kadang juga saya nggak tahu itu dari mana. Misalkan saya kepingin handphone Samsung A72 atau iPhone 14 kira-kira gitulah. Terus kepada saya diajarkan gini, kalau kamu kepingin iPhone 14, terus coba bayangkan iPhone 14, pikirkan iPhone 14, perkatakan iPhone 14, terus sebutkan iPhone, bangun tidur sebut iPhone, mau makan sebut iPhone, mau pulang kerja sebut iPhone, mau tidur sebut iPhone, sampai mimpi pun mimpinya iPhone. Nah saya tanya, orang ini objek imannya apa? iPhone. Dan itu bukan iman seperti yang Tuhan ajarkan. Itu adalah iman yang diajarkan agama-agama lain. Saya ulang lagi. Kalau kita hanya level imannya sampai segitu, ya maaf sekarang di gereja-gereja diajarkan. Kalau level iman kita segitu, maka kita nggak beda dengan ajaran agama-agama lain. Dan kita sudah merendahkan Yeshua HaMashiach yang harusnya menjadi objek iman kita. Loh maaf loh, saya sedih lihat gereja-gereja sekarang saudara. Itu kan sudah kayak kalau di dalam agama lain itu karma. Itu karma, kok karma, sorry. Mantra, salah ngomong saudara ya. Mantra, agama lain mengajarkan kalau minta apa-apa pakai mantra, betul? Betul ya? Saya dulu diajari, bukan mantra sih, ya tapi ini ya setengah mantra. Kalau mau pergi kemana-mana suruh ngitung katanya. Gini, kalau itu tanggal 5 itu suruh ngitung, tek liak jodoh kemil, tek, nah itu tidak boleh pergi sudah, karena tek liak jodoh kemil, tek itu artinya apa? Jatuh, tek liak itu mati sudah. Liak jodoh itu boleh, kemil itu makan artinya boleh bagus itu. Tak liak itu kan kita diajarin gitu-gitu itu saudara. Dan sayangnya paham-paham seperti itu diadopsi masuk ke dalam gereja dan terus dicarikan ayat-ayat yang cocok, dicarikan ayatnya keluar dari konteksnya. Terus diajarkan seolah-olah itu adalah ajaran Kristen. Bukan. Yeshua HaMashiach haruslah menjadi tujuan iman kita satu-satunya. Sebab dialah yang kekal, dialah selama-lamanya. Dan hanya kepada dia iman kita harus tertuju. Nah kepada yang lain. Lah terus Pak, kalau saya punya masalah, punya sakit gimana? Enggak apa-apa. Pertama-tama tujukan imannya kepada Yeshua. Tuhan, saya lagi ada masalah. Yang kedua kita melihat di dalam bagian ini, wanita ini bukan hanya sekedar menjadikan Yeshua itu tujuan atau objek imannya, tetapi dia, kenapa imannya besar? Karena dia menjadikan Yeshua atau dia menyembah atau dia mengagungkan Yeshua itu sebagai pribadi yang harus disembah, harus diutamakan, harus ditinggikan, harus dinomorsatukan dan bukan masalahnya. Nah kita ini kalau datang sama Bapak Yahweh seringkali kita itu saya katakan lagi, kita memperalat Bapak Yahweh tujuannya untuk masalah kita. Kita bukan menggunakan masalah kita untuk datang kepada Bapak Yahweh. Nah kita lihat di sini dikatakan Tuhan anak Daud berilah aku kemurahan. Dia menyebut anak Daud. Dia menyebut Tuhan. Dia menyebut anak Daud. Artinya apa? Loh, ini wanita kafir loh. Dia itu saya juga heran. Dari mana wanita kafir ini tahu Yeshua itu gelarnya anak Daud?
Dari mana wanita ini belajar tentang Yesua? Nah, anak Daud adalah gelar yang diberikan kepada Yesua dengan penuh penghargaan bahwa Yesua adalah sesungguhnya Hamasyah. Dia adalah the Messiah. Dia adalah Mesias yang dijanjikan. Dan oleh karenanya dia dijuluki sebagai anak Daud. Jadi pada waktu wanita ini berseru, Tuhan anak Daud, maka ini sangat mencengangkan orang-orang yang ada di situ. Jadi iman yang besar adalah pertama, iman yang datang dan menjadikan Yesua sebagai tujuan, bukan yang lain-lain, bukan masalahnya, bukan duniawi dan sebagainya. Yang kedua, iman yang besar adalah iman yang menghargai dan menghormati Yesua itu sebagai Mesias. Itu sebabnya namanya disebut Yesua HaMasyah. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, itu sebabnya orang yang bisa menghargai Yesua sebagai Hamasyah, orang yang bisa menghargai Yesua sebagai the Messiah, maka akibatnya dia berkata, berilah aku kemurahan. Bahasa Inggrisnya have mercy on me. Have mercy on me itu kira-kira posisinya seperti seorang abdi dalam sama raja. Seorang abdi dalam kalau ketemu dengan rajanya, dia tidak akan berdiri sendika dawuh ya, pangeran, enggak, dia akan sujud. Have mercy on me. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, hari-hari ini hal-hal seperti ini jarang diajarkan di gereja. Gereja mengajarkan bukan Yesua yang jadi Hamasyah, bukan Yesua yang jadi Adonai, jadi Tuhan dalam hidup kita, tapi yang jadi Adonai itu diri kita sendiri. Hari-hari ini loh ya, gereja-gereja mengajarkan yang jadi Tuhan itu diri kita sendiri. Itu sebabnya orang-orang tidak lagi datang sama Bapak Yahweh dan berkata, have mercy on me. Belas kasihanilah aku ya Bapak Yahweh. Berikanlah kepada kami kemurahan-Mu ya Bapak Yahweh. Lihat sekarang orang Kristen kalau berdoa gimana? Klaim terus toh, saudara, kayak orang jualan asuransi itu. Klaim. Aku klaim janjimu toh. Aku klaim janjimu. Saudara mau klaim 100 kali. Kalau Bapak Yahweh enggak berkenan memberi, memang urusannya apa? Bahasa Inggrisnya so what? Orang sekarang ini klaim, kayak orang itu loh habis beli asuransi itu loh. Asuransi mobil diklaim ya, klaim. Loh, banyak janji di dalam Alkitab, di dalam kitab suci kita ini yang kita harus pelajari dulu. Ini janji ini untuk siapa? Apa diklaim atau tidak? Saudara. Bahkan banyak gereja sekarang mengajarkan untuk mengklaim bahwa setiap kita harus kaya. Coba cari Alkitab. Kalau kita semua harus kaya, tidak ada ayatnya. Lah terus doanya, maaf ya, saya pengen jelaskan, mumpung saya di sini, nggak apa-apa ya Pak Yakub. Hari ini kita agak siang ya, Bapak Ibu ya, jam 10 pulangnya. Saya nggak melarang doa Yabes, itu saya nggak melarang. Saya setuju. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saya tanya, siapa yang gak pernah sakit? Tolong angkat tangan. Loh, gak ada angkat tangan. Siapa yang saudaranya ada yang meninggal kena COVID? Tolong angkat tangan. Tidak ada juga? Ada toh? Ada. Saya tanya, buktinya ada itu? Nah,
kita harus membaca Perjanjian Lama. Kapan kalau perlu saya ngajar ya. Kita harus membaca Perjanjian Lama itu dalam terang Perjanjian Baru. Di dalam Perjanjian Lama, tanda perkenanan Tuhan dan penyertaan Tuhan adalah dengan kesehatan dan kekayaan. Itu sebabnya Abraham kaya raya, Ishak kaya raya, Pak Yakub kaya raya, ya kan? Apalagi Israel kaya raya. Itulah tanda perkenanan Tuhan. Zaman Perjanjian Baru, tanda perkenanan Tuhan apa? Jadi semua yang ada di Perjanjian Lama adalah bayangan untuk apa yang akan terjadi di Perjanjian Baru. Jadi kekayaan, kelimpahan dan segala-galanya digenapkan oleh Yeshua HaMashiach di dalam Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Aku datang supaya mereka memiliki hidup dan memilikinya di dalam segala kelimpahan. Berarti setelah Yeshua HaMashiach tinggal dan berkenan di dalam kita, kita bukan lagi kaya, kita adalah orang-orang berkelimpahan. Jadi kalau kaya itu sudah lewat, saudara. Katakan kanan kirinya, kita berkelimpahan. Terus, udah ya, terus katakan samping kanan kiri, lah kau isi ngontrak gitu. Ini loh Bapak Ibu, makanya baca Alkitab tuh bener, baik-baik baca Alkitab dari depan sampai belakang pelan-pelan diteliti. Alkitab bilang apa? Lukas 18:19. Orang kaya susah masuk kerajaan surga. Lebih mudah seekor unta masuk dalam lubang jarum daripada daripada manusia masuk ke surga. Betul ya? Artinya mustahil. Kenapa kok orang kaya susah masuk kerajaan surga? Karena Yohanes 10 ayat 10. Aku datang supaya mereka memiliki hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Siapa yang masuk ke surga? Mereka yang berkelimpahan. Siapa yang berkelimpahan? Orang yang sudah memiliki Yeshua sebagai Tuhan dalam hidup sehari-hari. Oh, ini pulang mesti sukacita, pulang mesti damai sejahtera, biar masih ngontrak, biar masih naik sepeda, biar masih naik skutik, enggak naiknya Alphard, sukacita karena kita berkelimpahan. Orang kaya, tak kasih tahu ya. Orang itu semakin kaya semakin jahat, saudara. Dulu enggak punya apa-apa, tanyanya, kita makan enggak hari ini ya? Terus diberkati ya, diberkati Tuhan. Terus diberkati Tuhan, tanyanya apa? Kita makan apa ya? Tadi kita makan enggak, sekarang kita makan apa? Terus diberkati lagi makin kaya loh. Tanyanya apa? Kita makan di mana ya? Oh, sudah makan Banaran atau apa? Ya soto seger atau apa? Nah, itu orang kaya, saudara. Ya. Tambah kaya lagi, siapa yang kita makan? Tetapi orang yang memiliki Yeshua, dia orang berkelimpahan, dia nggak mungkin makan orang lain. Makanya saya tekankan, jangan minta kaya, mintalah hidup yang berkelimpahan. Orang yang berkelimpahan tidak harus kaya, orang kaya belum tentu berkelimpahan. Saya ulang lagi, orang yang berkelimpahan tidak harus kaya, orang yang kaya belum tentu berkelimpahan. Ingat ceritanya Yeshua, suatu kali dia duduk melihat bagaimana orang memberi persembahan. Siapa yang dipuji sama Yeshua? Hah? Janda-janda loh. Kenapa? Sebab hatinya berkelimpahan. Punya gitu ya jemaat Surya Kebenaran GPF, punya hati yang berkelimpahan. Coba lihat gereja kaya.
Bisanya cuma gonta-ganti keyboard. Saya senang ini keyboardnya enggak gonta-ganti ini. Gereja kaya itu cuman buat gonta-ganti keyboard, lampunya kerlap-kerlip ya. Terus apa membangun no. Tapi gereja berkelimpahan, dia peduli kepada sesama, dia peduli kepada orang-orang yang belum dimenangkan. Tadi tanya Pak Yohanes tadi itu loh. Itu punya hati yang berkelimpahan. Orang kaya sibuk sama dirinya sendiri. Nah, balik lagi sudah. Ya, saya ini kok sudah cerita, sudah ngajar. Saya belakangan baru menemukan panggilan saya sebetulnya itu yang sesungguhnya itu ngajar. Jadi kok saya ngajar tuh saya bisa lama, kadang khotbah itu jadi ngajar Bapak Ibu ya. Jadi sebentar lagi saya selesaikan. Tuhan anak Daud, berilah aku kemurahan. Kalau kita itu sudah menjadikan dia itu sebagai Adonai, sebagai Tuhan, dia satu-satunya yang kita sembah, baru kita itu bisa berkata, berilah aku kemurahan. Dan ini iman yang besar tuh kayak begini Bapak Ibu. Iman yang besar bukan nantang-nantang Tuhan, ya klaim, kok ya opo itu. Iman yang besar Tuhan. Makanya kalau kita membaca di dalam doa yang Yesua ajarkan, Yesua bilang apa Bapak Ibu? Tuhan Yesus mengajarkan apa? Bapa kami yang di surga. Terus dikuduskan, dimuliakanlah namamu. Terus datanglah kerajaanmu. Terus jadilah kehendakmu apaku. Lah kok klaim tadi itu. Ini loh. Kalau kita ngerti ya Bapak Ibu, kalau kita ngerti prinsip yang diajarkan ya Tuhan Yesus ini luar biasa loh. Kita akan berubah. Kenapa? Datanglah kerajaanmu. Tapi yang kita minta, datanglah kerajaanku. Jadilah kehendakmu. Bukan jadilah kehendakku. Ayo, berani berdoa gitu? Berani berdoa gitu? Saya ngajarkan gini, saya ini pelayanannya selain ngajar jadi dosen, saya juga buka kelas-kelas pemuritan. Kalau pagi jam 5 sama jam 7 malam saya itu memuridkan orang. Kalau jam 5 pagi itu untuk orang-orang Indonesia, karena Indonesia di sana jam 5 pagi, di sini jam 7 malam. Terus yang sore untuk orang-orang Amerika, orang Australia, Hong Kong dan sebagainya. Nah, ada satu murid saya itu saya ajarin. Dia itu sangat luar biasa. Apa yang diajarkan diterima, diambil, diterapkan, diaplikasikan. Luar biasa. Dia salah satu murid yang saya bilang menonjol ya. Sekali waktu saya sakit. Saya sakit itu dia berdoa, guru, dia panggil saya guru, Lause ya. Guru, saya berdoa buat guru ya. Ya silakan. Tuhan, kalau engkau menghendaki, biarlah Tuhan engkau sembuhkan guru Yonas Tuhan. Ya, tapi biar kehendakmu yang jadi Tuhan. Saya mikir loh ini Tuhan. Ya, tapi saya luar biasa loh saudara. Seringkali kita nganggap gini ini nggak beriman ya. Doa kok gitu biar kehendakmu jadi. Tuhan Yesus sebelum dia disalib doanya gimana? Ya Bapak, sekiranya boleh, biar cawan ini lalu daripadaku. Tapi biar bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Sebab kehendak Bapa Yahweh itu selalu yang terbaik buat kita. Tapi kita seringkali ngeyel, klaim tadi itu. Tuhan Yesus bisa enggak? Bapak Yahweh, datangkan malaikat berlaksa-laksa dari surga, binasakan, kebutakan itu para prajuritnya Herodes itu, binasakan semua. Bisa enggak? Bapak Yahweh dengar enggak? Loh, bingung toh? Bapak Yahweh dengar enggak? Nanti coba diskusi lagi sambil makan soto ya. Lah itu kalau Bapak Yahweh mengabulkan rencana Bapak Yahweh untuk keselamatan dunia itu enggak terjadi. Lah wong Yesua enggak jadi disalibkan. Iya kan? Ini loh, coba
kita ini jangan egois. Coba percaya, indah rencanamu Tuhan Yahweh di dalam hidupku. Artinya apa? Rencana Bapak Yahweh itu indah, walaupun kadang-kadang kita di dalam lembah air mata, kadang-kadang di dalam gunung kemuliaan, tapi rencana Bapak Yahweh harus genap dalam hidup kita sampai selama-lamanya. Iman yang besar, sehingga kita betul-betul menjadikan Bapak Yahweh itu sebagai pemilik kita, sebagai raja, bukan kita yang ngatur Bapak Yahweh. Kalau enggak gini, enggak. Kalau enggak gini, enggak. Lah kita ini siapa? Ya, kekristenan sekarang sudah disusupi oleh ajaran-ajaran yang enggak berdasar kepada Alkitab. Yang terakhir, iman yang besar adalah iman yang bertumbuh melalui ujian dan tantangan. Ayat 23. Dikatakan di situ, ayat 23. Atau ayat 22 tadi, pada waktu wanita ini berkata, anak perempuanku kerasukan setan sangat parah, namun dia tidak menjawab sepatah kata pun. Yesua tidak jawab apa-apa loh. Sudah pernah berdoa, Tuhan Yesua nggak jawab? Pernah? Siapa yang pernah? Saya pernah berdoa, Yesua nggak jawab apapun, seperti berdiam diri. Pernah? Saya sering, saudara. Bukan pernah lagi, sering. Orang kalau baru bertobat, itu doanya gampang banget. Tapi setelah lama ikut Yesua, biasanya kita itu diuji. Inilah yang namanya level maturity, level dewasa di dalam Tuhan. Nah, banyak orang nggak mau didewasakan. Mujizat itu masih ada loh. Siapa yang nggak percaya mujizat? Harus bertobat. Mujizat itu masih ada. Tapi seringkali mujizat tidak diberikan oleh Bapak Yahweh. Kenapa? Karena Bapak Yahweh mau meningkatkan iman kita itu makin hari makin dewasa, makin tahan uji, makin dewasa. Kita kalau kecil minta apel, dikasih apel enggak? Kasih. Minta permen, kasih permen. Minta es, kasih es. Minta sepatu, kasih sepatu. Minta mainan, dikasih mainan. Tapi makin lama makin gede, tidak semua permintaan kita itu dikasih loh. Kenapa? Bapak Yahweh itu mau meningkatkan level iman kita itu makin hari makin bertumbuh. Karena iman yang besar adalah iman yang bertumbuh melewati ujian, tantangan, dan pergumulan. Didiamkan sama Yesua. Coba GPF kalau berdoa sama Tuhan Yesua enggak dijawab, masih di sini enggak? Tapi pindah gereja, gereja apa ya, ora ono apa-apane. Pindah wae, pindah yang sana-sana aja lah. Sebelah sana itu jos. Imanmu enggak bertumbuh. Saudara, kalau terus-terusan pindah-pindah terus ya, imanmu itu enggak bertumbuh loh. Karena engkau hanya mencari kesenangan diri yang apa-apa dituruti. Kok enggak jadi pengurus gereja, pindah. Ya kan gitu, banyak gitu kan? Kenapa? Ya karena enggak dewasa. Sudah ya, didiamkan sama Yesua. Terus tantangan kedua datang dari mana? Murid-muridnya sendiri. Murid-muridnya mendekat berkata, suruh dia pergi, sebab dia berteriak-teriak terus di belakang kita, ya Rabi. Loh, tantangan terbesar itu seringkali bukan dari orang luar. Tantangan terbesar itu datang dari orang-orang yang dekat sama kita. Bahkan dengan orang-orang yang di dalam gereja. Tapi ingat, kalau kita mau tersinggung, kita mau pindah gereja, kita mau kecewa, sakit hati, terus menggosipkan gereja untuk yang lain, ingat loh ya. Alkitab berkata besi menajamkan besi dan manusia menajamkan sesamanya. Kalau kita digores,
kita ini sedang ingin dipertajam oleh Tuhan. Kalau kita ini disobek, Tuhan mau membuat hidup kita itu lebih tajam. Jadi jangan dikit-dikit ngambek, dikit-dikit ngamuk, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit marah, dikit-dikit nggak datang kebaktian hari Minggu. Jangan, saudara. Karena iman yang besar adalah iman yang bertumbuh melewati ujian dan tantangan. Terus dikatakan di situ, seraya menanggapi, Yesua berkata, aku tidak diutus kecuali kepada domba-domba yang hilang dari keluarga Israel. Artinya waktuku belum tiba. Aku sedang fokus supaya domba-domba yang hilang dari Israel ini menerima karya penebusan, dan setelah itu mereka pergi memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa. Maksudnya gitu. Tapi saya lihat apa yang dilakukan wanita ini. Pergi? Enggak loh, saudara. Wanita ini tetap, bahkan dikatakan ayat yang ke-27, namun dia ayat berapa tadi? Ayat 25, namun sambil mendekat ia bersujud kepadanya serta mengatakan, Tuhan, loh, sudah ditolak itu loh, masih mendekat dan bersujud. Bapak Ibu Saudara, kalau ditolak makin mendekat dan bersujud apa makin lari? Hanya Pak Yakub yang tahu. Mestinya kita ini pada waktu kita itu tidak mendapatkan apa yang kita minta. Kalau kita mengakui Yesua itu sebagai Adonai, bukan hanya sekedar menyebut Adonai Yesua HaMasiah, tapi sungguh-sungguh dia itu, kita menjadikan dia Adonai kita. Pada waktu kita ini sepertinya tidak dijawab, sepertinya kita tidak dihiraukan, sepertinya kita tidak dijawab, tidak dipedulikan. Harusnya kita makin mendekat dan makin bersujud. Kenapa? Karena dia adalah Adonai, karena dia adalah Tuhan yang layak kita sembah. Apapun yang dia berikan kepada kita, semua indah rencanamu. Siapa yang hari ini mikir mau mundur dari gereja, dari GPF Surya Kebenaran? Siapa? Bertobat ya, bertobat. Justru makin hidup makin sulit, makin mendekat. Makin sulit, makin mendekat. Makin sulit, makin mendekat. Siapa yang tidak pernah baca kitab suci? Ayo, angkat tangan. Mungkin kita ogah, karena kita pikir, buat apa sih baca-baca begini? Baca-baca juga nggak punya duit kok. Keliru. Makin nggak punya duit, makin baca. Makin nggak punya apa-apa, makin banyak berdoa. Jangan malah dibalik, saudara. Sebab kita menjadikan dia itu sebagai Tuhan Adonai. Nah, sudah ya tadi. Terus setelah dia bersujud, apa Yesua kasih? Terus Yesua gini, oh kamu kok bersujud? Oh jangan bersujud, ayo berdiri. Oh kasihan banget ya. Udah tak kasih. Kamu minta apa sih? Tak kasih sini. Gitu? Enggak. Lebih parah lagi. Dibilang apa? Tidaklah baik mengambil roti anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Nah sudah, jangan salah ngerti ya. Anjing di dalam pengertian aslinya itu ada dua. Ada dua jenis anjing di sana. Satu itu anjing yang suka kita gendong-gendong. Ya. Dikasih nama. Nah, nama belakang saya itu Mulyo. Jadi kalau saya punya anjing, saya kasih nama Coklat Mulyo. Ya. Terus kalau ini makan, itu duduk di dekat saya. Tapi ada jenis anjing kedua, yang adalah anjing yang kurus kering, sukanya mainan sama sampah, anjing yang budukan itu. Nah itu anjing. Yang dimaksud Yesua di sini adalah anjing yang tadi, yang saya gendong-gendong. Jadi nggak pantas. Jadi bukan berarti Bapak Yahweh nggak mengasihi bangsa-bangsa lain. Yesua sedang menjelaskan begini loh, nggak pantas. Artinya apa? Kamu itu belum waktunya. Tapi kita lihat apa tanggapan wanita ini. Namun dia
berkata, benar Tuhan, karena anjing itu pun makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesua bilang, besar imanmu, ibu. Kenapa? Imannya tahan uji, imannya tidak goyah, imannya menjadikan Yesua sebagai objek tujuan, goal satu-satunya. Imannya menghargai dan mengagungkan Yesua sebagai Tuhan di atas segala-galanya. Miliki iman yang besar. Jangan terpengaruh oleh dunia yang aneh-aneh, bahkan ajaran-ajaran yang aneh-aneh dari gereja macam-macam. Ikuti ajaran yang benar. Bagaimana kita punya iman yang besar. Mari kita berdoa. Ya Bapa, hidup kami ini, kami harus mengakui, hidup kami ini penuh dengan tantangan, masalah, pergumulan. Pandemi tidak kunjung selesai. Harga-harga sayur melambung tinggi. Kebutuhan sehari-hari kadang kami rasa tidak terjangkau. Bahkan sakit penyakit tidak kunjung berhenti. Hidup ini rasanya berat sekali. Tapi mampukan kami untuk punya iman yang besar. Iman yang benar, bukan iman yang salah. Iman yang memperalat Bapak Yahweh dan memperalat Yesua untuk keperluan, kepentingan kami duniawi. Padahal segala sesuatu yang duniawi itu hanya sementara. Tolong kami ya Bapak, menjadi pelaku-pelaku firman. Sesungguhnya iman yang besar bukan dipertontonkan dan kelihatannya besar. Tapi biar pada waktu Engkau datang nanti, kami kedapatan memiliki iman yang besar. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach yang kami kasih dan kami muliakan, kami agungkan, kami sembah. Kami sudah berdoa. Amin. Puji Bapa Yahweh, kita sudah mendengarkan firman. Saya senang dengan hamba Tuhan ini, sahabat saya, Pak Yonas, saudara-saudara, karena beliau orang yang suka belajar. Ya. Beliau mengajar di beberapa sekolah teologi di Amerika. Jadi gelarnya sebetulnya Profesor Brioni, ya, karena guru besar. Melalui firman pada pagi hari ini, ingat dengan baik-baik. Jangan kita beriman kepada hal-hal duniawi, duit dan kebahagiaan duniawi untuk kepentingan kita. Saya tekankan sekali lagi, jangan memperalat Tuhan. Beri persembahan yang banyak, nanti dapatnya banyak. Ini namanya mengajak bisnis Tuhan. Seperti yang tadi disampaikan Pak Pendeta Yonas, kalau kita itu uangnya banyak, enggak salah jadi kaya loh ya, pegang uang banyak itu enggak salah. Tetapi kalau orientasinya itu sudah akan kecewa, sangat kecewa. Saya kagum kepada Pak Yonas, beliau pada saat melayani pertama kali ke Amerika, itu di tempat yang sulit loh saudara-saudara. Di Hawaii, satu tempat yang berat. Sampai sekali waktu ketemu saya Pak Yonas, saya ingat betul tangan saya ini loh Pak Yakub gede. Karena apa? Nyuci piring.
Ya. Kalau di Amerika pendeta tidak kerja itu tidak ada nilainya. Tetapi sekarang Tuhan pakai Pak Yonas untuk menjadi seorang pengajar. Saya senang sekali Pak Yonas melihat kemajuan yang luar biasa. Jadi jangan berorientasi ke masalah uang. Paham saudara-saudara? Kalau kita mengalir saja, Tuhan itu selalu mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Tapi kalau saudara memburu uang, saudara akan kecewa. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Yonas. Tolong kalau ke Indonesia, saya dikasih waktu Pak. Sebetulnya sore nanti saya ingin Pak Yonas juga kembali menyampaikan firman, tapi beliau sibuk. Jadi next time kita tunggu kehadirannya. Bapak Ibu saudara sekalian, haleluya. Ya. Baik Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan akhiri, mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita tutup di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa Yahweh, Tuhan yang disembah oleh para nabi, Tuhan yang mengasihi kami di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Sebelum kami meninggalkan tempat ini, berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Yonas Trimulyo yang telah menyampaikan isi hati Tuhan. Berkati juga Pak Yohanes yang sudah menyampaikan kesaksiannya, Engkau pakai mereka masing-masing dengan luar biasa. Demikian pun jemaat-Mu yang meresponi kebenaran firman pagi ini, kiranya Engkau memberkati, baik yang ada di ruangan ini maupun yang mendengarkan dari rumah masing-masing, baik dari dalam kota, luar kota maupun luar pulau, biarlah Engkau akan menyertai, memberkati, dan juga semua yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pada pagi hari ini, Engkau pakai semakin hari semakin heran. Kalau sebentar kami akan pulang, kirim malaikat Tuhan untuk menjaga melindungi kami, tibakan di rumah dengan selamat. Dan apabila sesampainya di rumah ada yang akan melakukan aktivitas dalam kehidupan mereka, apa saja yang mereka usahakan dan kerjakan yang tidak bertentangan dengan kebenaran firman-Mu, kiranya dibuatnyalah oleh Engkau berhasil, supaya dengan keberhasilan itu dapat dikembalikan lagi guna hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa. Demikian pun apabila dalam beberapa hari mendatang hamba-Mu Bapak Pendeta Yonas akan kembali ke Amerika, sertai perjalanannya tibakan di Amerika dengan selamat dan dapat berkumpul kembali dengan anak-anak untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa. Sekarang berkatilah kami karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yefarka Yahweh weyes mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yair Yahweh pana oleh kawi kuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh pana oleh kawi yashem lecha shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat. Kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMashiach Sang Pembeli Jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMashiach datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya.